Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tulisan yang sudah saya buat tentang sa'i dan perlawanan belajar dari Kiai Haji Mustafa Bisri. Ada banyak cara, ada banyak hal untuk bisa menyampaikan sebuah kritik, untuk bisa melawan terhadap apa? Melawan terhadap sesuatu yang memang harus dilawan. Ketidakadilan, kemungkaran, ataupun semacamnya. Salah satunya adalah pembelajaran dari Kiai Haji Mustafa Bisri ini, atau bisa kita sebut dengan Gusmus. Beliau menyampaikan kritik-kritiknya, saran-saran yang semuanya itu melalui tulisan-tulisan beliau. Banyak sekali karya-karya beliau yang tentu saja tidak hanya berbentuk pada buku cetakan saja, namun di media-media juga banyak sudah tersebar tulisan-tulisan beliau. Pembahasan kali ini kita akan berfokus pada puisi-puisi beliau yang fenomenal, sangat fenomenal sekali, yang setidaknya bukan hanya penyampaian puisinya bukan hanya tertuju hal-hal yang berbau cinta saja, namun ada politik, ada ekonomi, ada sosial, dan semacamnya. Gusmus ini merupakan seorang sastrawan yang memang sangat peka terhadap realitas sosial, terhadap apa yang terjadi di sekitar lingkungannya. Kalau memang menurut beliau patut disuarakan, maka beliau akan bersuara melewati tulisan-tulisannya. Sebelum kita masuk kepada puisi-puisi beliau, kita mungkin perlu mengenal terlebih dahulu siapakah Kiai Haji Mustafa Bisri itu, atau yang disebut Gusmus. Baik, saya akan membacakan sedikit biografi dari beliau. Gusmus lahir di Rembang pada tanggal 10 Agustus 1944, 1 tahun sebelum kemerdekaan. Beliau lahir dari pasangan Kiai Haji Bisri bin Haji Zainal Mustafa dan Hajah Marfu'ah binti Kiai Haji Khalil Harun. Beliau ini sudah terlahir dalam keluarga priai. Gusmus merupakan anak kedua dari 18 saudara. Ini uniknya dalam keluarga Gusmus ini, semua namanya itu pasti akan masih berhubungan, tidak jauh dari nama dari ayah beliau. Ayah beliau nih contohnya Bisri Mustafa, sedangkan Gusmus adalah Mustafa Bisri. Semuanya tidak jauh, semuanya saling berhubungan dan akhirnya akan kembali kepada nama yang sama seperti nama ayahnya. Dalam hal pendidikan, Gusmus dari dulu memang pada awalnya langsung dididik oleh ayahnya. Kemudian Gusmus digembleng di beberapa pondok pesantren. Di antaranya pertama ada pondok pesantren Lirboyo, Kediri, di bawah asuhan langsung dari Kiai Haji Marzuki dan Kiai Haji Mahrus. Kemudian yang kedua di salah satu pondok pesantren di Yogyakarta, yakni Krapyak Al-Munawwir. Dan kemudian yang ketiga juga di salah satu pesantren Taman Belajar Islam Rembang, Jawa Tengah. Nah, setelah belajar di beberapa pesantren yang sudah dia tapaki, pasti khazanah keilmuannya sudah sangat luas. Setelah keluar dari pesantren-pesantren itu, beliau langsung masuk ke atau melanjutkan pendidikannya ke Universitas Al-Azhar Kairo. Di sana beliau banyak berteman, banyak berkawan dengan para pakar-pakar dari Indonesia, salah satunya Gus Dur. Baik, tidak mengulur waktu lagi, saya akan membacakan puisi yang fenomenal yang menurut saya, puisinya Gusmus. Ada 2 puisi di sini yang kami tulis dalam tulisan kami. Puisi ini menurut saya memang sangat berhubungan. Yang pertama adalah puisi yang berjudul Di Negeri Amplop. Mungkin nanti
bisa dibaca sendiri di Negeri Amplop seperti apa puisinya untuk menyingkatnya waktu. Pada intinya puisi di Negeri Amplop itu menceritakan bahasanya bagaimana budaya amplop. Amplop ini dalam tanda kutip itu diandaikan seperti suap menyuap, sogok menyogok. Pada waktu itu mungkin pada era Orde Baru ya. Orde Baru reformasi juga. Menjadi hal sebuah kebiasaan, sehingga mengapa Gusmus membuat puisi tersebut? Karena memang di negeri amplop apapun bisa diamplopi katanya, seperti itu kata Gusmus. Karena memang betul di negeri ini hal yang paling kecil pun bisa diamplopi, bisa disogok, bisa disuap. Koruptor pun bisa lolos dari hukuman dengan amplop. Kemudian puisi kedua yang menurut saya memang sangat berhubungan sekali adalah tentang puisi Negeriku. Puisi ini menceritakan bagaimana negeri Indonesia yang kaya raya akan sumber daya alamnya, namun orang-orang bumi pertiwinya tidak bisa menikmati hasil kekayaan alamnya sendiri. Secara tidak langsung, sedikit demi sedikit negeri Indonesia ini dalam puisi yang terkandung dalam puisi Negeriku itu terkikisi. Indonesia semakin melarat, sumber dayanya semakin kurang. Jadi seperti itu. Anggapan Indonesia adalah negeri kaum melarat, mendapat sangkalan oleh arogansi kaum konglomerat. Puja uang dan harta melanda Indonesia, menguak ketakberesan ejawantah kebijakan politik dan ekonomi. Sindiran Gusmus di dalam puisi Negeriku itu seperti itu. Banyak para koruptor ya memang tidak bisa disangkal. Koruptor di Indonesia memang sangat banyak, sehingga ini merupakan salah satu kritik yang disampaikan oleh Gusmus melewati puisinya. Nah, makanya dari itu dari Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus ini saya mendapatkan beliau mengkritik sesuatunya itu yang berhubungan dengan kondisi sosial yang ada melewati syair-syair yang beliau ciptakan. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.